Jadi sejatinya kita mau rapikan koordinasi. Jadi target kita ini terlalu jauh. Mungkin orang mandang kan terlalu tinggi mimpimu itu. Ya kan? Jadi kalau ada yang berkata demikian, langit kita ini diciptakan begitu tinggi. Mengapa kita terbang terlalu rendah? Kenapa kita nggak berupaya untuk terbang lebih tinggi? Langit diciptakan begitu tinggi untuk bisa bagaimana kita berupaya menggapainya. Jadi kalau misalkan orang bilang, alah mimpi aja itu. Kita mencari mental pejuang, bukan mental pecundang. Bagi orang berpikir seperti itu, tinggalkan aja, nggak usah dipaksakan, karena kita nanti yang capek. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Pejuang akan bertemu dengan orang pejuang. Namun, kita bukan mau merendahkan satu dengan yang lain. Kita berharap Yang Maha Kuasa menetapkan hati kita untuk bisa membela yang baik untuk semuanya. Dan hal ini kita pengemudi banyak yang nggak mengerti. Saya sudah wawancarai masyarakat umum, seberapa penting pengemudi di kehidupan kita. Pakaiannya itu siapa yang ngantar, dia beli dari mana, kan begitu dia. Makan dia beras itu, bagaimana sampai tanpa adanya supir. Nggak dia pikir. Kemudian listrik, lampu bisa hidup. Bagaimana pembangkit bisa dibangun? Siapa? Bagaimana pembangkit listrik bisa dibangun tanpa adanya transportasi? Mengangkat semua konstruksinya. Ya kan? Siapa yang mengantar itu? Supir. Oke lah, kita tidak mau mengharap perhatian lebih dari masyarakat umum. Cuman di satu sisi, kita butuh kepastian hukum. Kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan. Sekarang ini ada aturan, tapi semua ini aturan yang menurut kita ini lebih cenderung menyudutkan kita pengemudi. Jadi kalau misalkan melakukan pelanggaran, ditertibkan, diberikan sanksi. Cuman satu sisi, pelanggaran ini terjadi karena apa? Muatan itu kita muat berlebih. Kita muat berlebih karena ongkosnya rendah. Per kilonya sekian misalnya. Kalau kita hitung-hitung, kok sekian ton aku bawa, 15 ton, nggak temakan. Mestilah kita bawa lebih. Dampaknya apa? Terjadi pelanggaran. Kan gitu kan? Hitung-hitung, alah nanti kan sekian yang kena tilangnya ini. Aku bawa lebih lagi lah. Kan gitu dia kan? Kan otak-otaknya berpikir, kita seolah-olah diajarkan untuk berpikir licik. Andai pemerintah Republik Indonesia memberikan kepastian hukum dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan terkait tentang perlindungan dan pemberdayaan, diatur dalam peraturan itu standarisasi tarif. Ongkosnya ini sudah ada standarnya. Jadi muatan sekian, ongkosnya adalah sekian minimal. Jadi mereka yang menerapkan ongkos nggak semena-mena. Standarisasi tarif itu penting untuk ditetapkan. Ketika mereka menentukan tarif yang tidak sesuai dengan aturan itu, apa yang harus kita lakukan? Mengadu. Kemana kita harus mengadu? Nah, diatur juga dalam peraturan perundang-undangan itu, suatu penyelenggara undang-undangnya apa? Komisi Perlindungan dan Pemberdayaan Pengemudi. Jadi kita bisa mengadu. Sekarang kita mengadu kemana coba? Nggak ada tempat kita mengadu. Ada masalah hukum, kita pakai pengacara, tapi kepastian hukum nggak ada. Apa yang mau dibela? Ya nggak? Berapa banyak supir yang jadi tersangka padahal dia nggak salah? Andai ada Komisi Perlindungan Pengemudi, maka semua aparat penegak hukum yang menangani terkait tentang soalan pengemudi, ada Komisi Perlindungan Pengemudi yang harus melakukan tindakan lebih terhadap pengemudi. Sebagai apa? Perlindungan. Sehingga aparat penegak hukum pun melakukan tindakan itu tidak semena-mena. Itu tadi pengusaha toh, ketika ada standarisasi tarif, pengusaha ataupun siapapun yang owner, pemilik barang, nggak bisa menaruhkan ongkos sembarangan. Ada standarnya. Ketika nggak ikut standar, ada sanksinya. Secara garis besarnya, itu yang harus kita perjuangkan. Ada nggak selama ini perlindungan untuk kita? Nggak ada.